إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu, sehingga kita semangat beramal saleh dan kemaksiatan pun semakin berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz lain disebutkan idza kana Ramadan wa futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatisy syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahannam ditutup dan setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki, terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka dan terikatnya setan adalah tanda masuknya bulan Ramadan, mulianya bulan tersebut, dan setan pun terhalang mengganggu orang beriman. Ini isyarat pula bahwa pahala dan pemanfaatan dari Allah begitu banyak pada bulan Ramadan. Tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang karena mereka bagaikan para tahanan pada saat itu. Namun kenapa maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan walau setan itu diikat? Disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah. Yang pertama, setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Yang kedua, seandainya pun kita katakan bahwa setan yang tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan dan adat kebiasaan dan gangguan dari setan manusia. 3. Bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah umumnya setan dan yang memiliki pasukan, sedang yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Intinya kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan. Ini terjadi dibandingkan dengan bulan lainnya. Kalau maksiat masih berpeluang terjadi di bulan Ramadan, berarti kita dituntut untuk bersabar. Sebagian ulama berkata, sungguh kesabaran dari maksiat lebih besar dari kedua bentuk sabar lainnya, karena godaan keburukan banyak terjadi dalam kemaksiatan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sabar dari kemaksiatan dapat tumbuh dari banyak sebab. Yang pertama, seorang hamba mengetahui keburukan maksiat, kehinaannya, dan Allah telah mengharamkan maksiat tersebut. Juga telah melarangnya untuk menjaga dari kehinaan, sebagaimana seorang ayah yang penyayang
menjaga anaknya dari hal yang akan membahayakannya. Sebab inilah yang menjadikan orang yang berakal untuk meninggalkannya meskipun tidak dikaitkan dengan ancaman azab. Yang kedua, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara nikmat dan kebaikannya yang dirasakan, karena dosa itu akan mencabut nikmat dan itu bisa dipastikan. Sebagian generasi salaf mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan dari qiyamul lail selama 1 tahun. Sebagian lainnya mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan dari memahami Al-Quran. Ada bait syair yang menyebutkan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika kamu merasakan kenikmatan, maka peliharalah, karena kemaksiatan akan melenyapkannya. Keempat, takut kepada Allah, takut akan murkanya. Hal ini akan kuat menancap dengan membenarkan janji dan ancamannya, beriman kepadanya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Sebab ini akan menguat dengan ilmu dan keyakinan, dan akan lemah dengan melemahnya keduanya. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Sebagian generasi salaf berkata, cukuplah ilmu itu dengan takut kepada Allah dan merasa tertipu dengan Allah adalah kebodohan. Yang kelima, cinta kepada Allah. Inilah yang menjadi sebab terkuat hadirnya sifat sabar untuk tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya dan bermaksiat kepadanya, karena seorang pecinta akan mentaati orang yang dicintainya. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai maksiat di bulan Ramadan dan terus istiqamah dalam beramal saleh. Demikian khutbah pertama ini, semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhaharu wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.